Kalau iman hujah, ya iman hujah itu kan hujah ya. Hujah itu biasanya diartikan dengan dalil ya, dengan burhan itu kalau dalam bahasa Arab itu semakna ya. Jadi hujah itu. Nah, atau di dalam istilah lain itu ada yang menyebutnya itu iman ilmu. Ya, tapi sama-sama kan karena ilmu itu berdasarkan dalil gitu. Jadi itu disebut dengan iman ilmu atau iman hujah itu karena berdasarkan dalil. Jadi iman kita kepada Allah itu berdasarkan dalil gitu. Ya, tadi seperti tadi. Jadi kita meyakini bahwa misalnya Allah itu esa misalnya. Nah, itu karena ada dalil pertama misalnya dalil di dalam Al-Qur'an itu qul huwallahu ahad gitu. Ya, itu di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga ya kita misalnya berdasarkan dalil yang langsung kita lihat ini, tapi sebetulnya sudah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an sebenarnya ya. Lau kana fihi ma'alihatun illallah, kalau saja ada Tuhan-Tuhan selain Allah la fasadata, maka langit dan bumi itu sudah hancur. Nah, tetapi langit dan bumi ini tidak hancur misalnya ya, maka tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah, artinya bahwa Allah itu esa. Nah, jadi berdasarkan dalil seperti itu. Ya, maka kalau imannya itu, jadi pengetahuan kita tentang Allah, ya, ma'rifat kita kepada Allah itu ma'rifatnya ma'rifah namanya akliyah yang seperti itu, pengetahuan logis ya, atau tadi pengetahuan berdasarkan dalil, maka imannya itu namanya iman hujah. Itu jadi istilah saja nama gitu. Ya, jadi kalau ada keimanan kita kepada Allah berdasarkan dalil, itu namanya iman hujah. Nah, kalau iman yakin itu jadi iman kepada Allah itu sudah berdasarkan rasa gitu. Ya, maka disebut dengan iman yakin. Ya, iman yakin itu ya yakin gitu. Gitu iman yakin. Itu didasari dengan ma'rifah dzauqiyah. Jadi pengetahuannya pengetahuan rasa gitu. Jadi kalau pengetahuan rasa itu sudah tidak membutuhkan dalil lagi, ya sudah tidak membutuhkan dalil lagi. Jadi di tadi saja ketika di akal itu membutuhkan dalil, tapi kalau sudah di hati itu sudah tidak membutuhkan lagi. Ya, tetapi itu muncul dari rasa itu. Ya, misalnya kan tadi itu. Tapi kalau misalnya tadi itu kan berdasarkan dalil. Tapi kalau kita misalnya kita beribadah misalnya kepada Allah itu, nah, di situ ada perasaan kita melihat, nah ya, perasaan kita itu seakan-akan melihat Allah, itu yang disebut dengan ihsannya, anta'budallah ka'annaka tarahu kan gitu. Kemudian ada merasa itu, ada perasaan kita ini diawasi. Jadi ada perasaan diawasi saja kita oleh Allah. Nah, itu imannya itulah iman yakin yang seperti itu. Jadi iman yakin. Ya, iman sudah berdasarkan rasa dan itu sudah tidak perlu dalil lagi karena jelasnya yang disaksikan itu musyahadah. Ya, di dalam anta'budallah ka'annaka tarahu itu di situ musyahadah gitu. Nah, kemudian fa innahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, itu muraqabah namanya. Jadi merasa diawasi. Nah, itu sudah tidak memerlukan dalil. Itu namanya iman yakin yang seperti itu. Ya, mungkin bisa ya dipahami. Ya, mau nanya lagi? Boleh. Kan iman yakin itu dari dalil. Terus iman yakin iman hujah dari dalil. Iman yakin dari rasa. Ya. Kalau iman hujah itu bisa kita peroleh lewat belajar gitu, Ya. Belajar. Tapi kalau iman yakin, cara memperolehnya gimana sih? Ya. Sebetulnya sama, semua itu kan melalui ini ya, melalui tahapan belajar juga. Karena iman yakin itu tidak bisa diperoleh langsung tanpa melalui iman hujah. Gitu ya.
Jadi iman yakin itu tidak bisa diperoleh langsung tanpa melalui iman hujah. Nah kecuali Rasulullah, gitu. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasti itu ya dari akal dulu. Makanya tadi perjalanannya dari akal menuju ke hati gitu. Makanya kalau di dalam ilmunya juga kita tidak bisa hanya ilmu tasawuf gitu, tapi tidak belajar ilmu tauhid gitu. Ya, jadi ilmu tauhid dulu. Ya, ilmu tauhid dulu baru ke tasawuf gitu. Ya. Atau juga kalau dalam ungkapan lain boleh misalnya bahwa tasawuf itu kan tadi pengamalan syariah untuk memperoleh hakikoh gitu. Ya, nah syariah itu yang di luar itu maksudnya ajaran Islam itu kan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis diamalkan kemudian memperoleh hakikoh. Ya, jadi itu ada perjalanan itu dari akal ke hati gitu, ya dari akal ke hati. Jadi nggak bisa langsung misalnya memperoleh iman yakin, nggak bisa. Gitu. Tapi iman hujah, ya, iman hujah dari iman hujah ke iman yakin. Kan ada yang paling rendah itu namanya iman taklid ya. Nah, namanya iman taklid. Nah, iman taklid itu paling rendah, ya paling rendah. Bahkan kalau kan iman taklid itu tidak berdasarkan dalil gitu, tapi baru berikut-ikutan gitu ya. Jadi berdasarkan panca indera saja kita misalnya mendengar gitu ya dari orang tua atau dari guru, udah nggak ada proses pemikiran di situ ya. Nah itu paling rendah dan itu menurut para ulama itu belum memenuhi kewajiban pertama ya, karena memenuhi kewajiban pertama kita itu adalah ma'rifatullah ya, mengetahui Allahnya itu istiqon, jadi harus berdasarkan dalil gitu ya. Gitu. Jadi ada urutannya gitu. Tingkatannya gitu. Jadi harus dari hati dulu baru dari akal dulu baru ke hati gitu. Nggak bisa langsung ke hati tanpa dia. Kayak begini aja. Kayak kita nih belajar ya. Kan kita belajar dulu itu melalui pemikiran ya. Nah, melalui pemikiran dulu, dipikir. Coba itu dari pelajaran-pelajaran kan dipikir ya. Dipikir. Nah, kemudian baru kalau sudah dipikirkan, kita di situ ada membenarkan biasanya kalau di pikiran itu ya, oh iya gitu kan, gitu ya, ada membenarkan kan di pikiran itu. Nah baru nanti itu kan akan bisa dirasakan atau diingat, itu sudah beda lagi nanti ya, itu di dalam hati gitu ya, di dalam hati ya. Maka ada yang mengatakan bahwa hati itu misalnya di salah satu syarah hikam juga mendefinisikan bahwa al-qalbu ya, hati itu adalah al-quwah al-musta'idah li qabulil ulum katanya ya. Jadi hati itu adalah al-quwah ya, kekuatan ya, atau apa istilahnya, potensi yang memiliki kesanggupan untuk memperoleh ilmu gitu, ulum di situ ya, atau mungkin ilmu juga terkadang diartikan pengetahuan gitu ya. Jadi untuk memperoleh itu, atau misalnya kalau menurut saya itu selain itu untuk menyimpan ya, menyimpan pengetahuan gitu. Ya. Kalau akal itu kan seperti dikatakan oleh Imam Ghazali itu gorizatun yatahayyahu biha ya idrakul ulum an-nadhariyah. Jadi akal itu adalah insting yang memiliki kesiapan untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat teoritis gitu ya, yang bersifat teoritis. Ini sebenarnya hampir sama ya, akal dengan hati itu sebetulnya hanya ada yang memiliki ada fungsi, lebih ke fungsi sepertinya. Ada kalau fungsi pemikiran, nah itu lebih ke akal gitu. Kalau fungsinya
rasa ya, merasa atau mengingat itu lebih ke hati gitu ya. Kalau di dalam pengungkapannya ya bisa dengan akal, juga bisa dengan kolbu tadi. Seperti tadi juga kan ada yang yafqahuna ya qulubun la yafqahuna biha, atau misalnya watat ma'innu qulubuhum. Gitu-gitu lah.